atas anugerahmu, semangatlah berlalu. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita lebih lanjut lagi, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga paginya hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah hanya kuasa-Mu yang berkuasa dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hanya ini doa yang dapat hamba sampaikan. Kali amin. Masih ada sukacita bersama Yesus, kamu dan saya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Masih semangat memuji Tuhan? Oke, baiklah. Kalau masih semangat, mari kita memuji Tuhan, mari kita sukakan hati Tuhan. Mari kita bernyanyi lagunya Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, hati semangat yang patah, keringkan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, hati semangat yang patah, keringkan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, yang manjur, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tapi semangat yang patah, keringkan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan memuji nama Tuhan dengan satu lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Shalom adik-adik Pelkat PA Postelkes Bukit Piang Menyabo. Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya Ibu akan ajak kita berdoa. Karena itu dari rumah masing-masing mari kita tutup mata, lipat tangan, dan berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami semua akan baca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami mengerti apa yang kami pelajari, dan ketika anak-anak-Mu telah belajar firman Tuhan, mampukan anak-anak-Mu juga untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari meskipun mereka masih sangat kecil. Berilah hikmat Tuhan dan bersabdalah kepada kami pada saat ini. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan buka Alkitab kita dari kitab Efesus. Ya, kitab Efesus ada di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal 3 ayat 8 Ibu bacakan buat kita semua. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Ibu punya cerita tentang dua orang anak perempuan. Yang pertama namanya Nita. Nita ini punya banyak teman. Dia punya lebih dari 2 teman. Siapa yang senang punya banyak teman? Pasti kita semua senang dong punya banyak teman ya. Nah, anak perempuan yang kedua namanya Ani. Ani ini dia orangnya pemalu. Dia sedikit punya temannya, bahkan dia lebih sering sendiri. Nah, ceritanya Nita ini suka sekali mengolok-olok Ani. Nita tidak suka berteman dengan Ani. Dia lebih senang untuk berteman dengan teman-temannya yang lain itu. Dan Nita dengan teman-temannya sering sekali mengolok Ani. Adik-adik, kira-kira yang seperti ini bagus gak? Gak bagus ya. Yang namanya pilih-pilih teman itu tidak bagus. Kenapa? Kita baca. Bacaan kita ini tentang seorang nabi. Nabi itu adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Siapa yang tahu tentang Injil? Apa artinya Injil? Tuh, pasti kita semua tahu kalau Injil itu adalah berita tentang Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang menebus dosa kita. Jadi Paulus tugasnya adalah memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Tapi zaman itu orang-orangnya suka pilih-pilih teman. Sukanya hanya sesama suku Yahudi. Mereka tidak mau berteman di luar orang Yahudi. Itu kenapa Paulus dalam bacaan kita ini dia bilang begini, aku ini diperintahkan untuk memberitakan Injil Yesus, kabar tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi adik-adik, dari zaman Paulus sampai saat ini kita diminta untuk tidak pilih-pilih teman, ya. Tidak pilih-pilih teman, dia tuh jelek, bajunya kotor, sepatunya jelek, gak mau saya berteman dengan dia, dia gitu, gak boleh ya. Karena kalau kita dibilang cinta Tuhan Yesus cinta semua orang. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang kulitnya kuning-kuning gitulah ya. Ada juga kalau di Indonesia ada orang Dayak kayak kita, ada orang Jawa, ada orang Batak, banyak. Jadi kalau kita pilih-pilih teman, pasti Tuhan Yesus sedih. Karena apa? Tuhan Yesus tidak mengasihi kita, tidak pandang orangnya dari mana, tidak pandang sukunya dari mana. Tidak pandang dia bajunya cantik apa enggak, tidak pandang dia pakai sepatu baru apa enggak. Kan? Kalau kita bilang, kalau kita mengaku kita ini anak-anak Tuhan Yesus,
Maka firman Tuhan ajarkan kepada kita tidak boleh pilih-pilih teman. Karena Tuhan Yesus cinta saya, cinta kamu. Nah, adik-adik, itu tadi pelajaran firman Tuhan di hari Minggu ini. Sekarang kita akan berdoa. Jadi ibu minta dari rumah masing-masing kita lipat tangan dan tutup mata. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang belajar untuk mengasihi semua orang, mengasihi teman-teman kami tanpa memandang perbedaan yang ada. Jangan biarkan kami jadi anak-anak yang suka mengolok-olok teman-teman, yang suka memilih-milih teman, yang suka memilih-milih untuk berbuat baik. Tuhan Yesus berkati anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, pendidikan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit, dan Tuhan juga anugerahkan akal budi kecerdasan, ketekunan, kerajinan kepada anak-anak kami sekarang dalam masa pendidikan di rumah. Walaupun di rumah, kiranya mereka tetap rajin untuk belajar. Tuhan juga berkati orang tua, bapak dan ibu, kakek nenek, juga kakak dan abang dari anak-anak kami dalam kerja, dalam usaha, dalam kesehariannya. Tuhan jaga dan lindungi dan berikanlah berkat Tuhan kepada mereka juga. Tuhan, kami juga berdoa bagi Kak Ros dan Kak Putih yang melayani juga pada hari ini. Berkati mereka dalam pendidikan dan juga dalam pelayanan. Begitu juga dengan Kak Linda dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kiranya juga Tuhan berkati. Bapa di sorga, inilah doa kami di hari Minggu ini. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar walaupun hanya di rumah ya. Dan jangan lupa tetap berdoa. Salam dari kami, selamat hari Minggu.